Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Ninda. Pada video kali ini aku mau bahas tentang reksadana. Mulai dari definisi sampai keuntungan dan risiko, apa aja sih yang mungkin kita dapetin kalau kita berinvestasi di reksadana. Semoga video ini bisa bermanfaat ya, khususnya buat kamu yang baru aja mau berinvestasi di reksadana. Jadi, apa sih itu reksadana? Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut, yaitu pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Dan yang ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Berikut alur reksadana. Pertama, manajer investasi dan bank kustodian membuat perjanjian bersama yang disebut dengan kontrak investasi kolektif atau KIK. Kontrak tersebut mengatur tugas dan kewajiban masing-masing pihak. Adapun tugas bank kustodian adalah melakukan penyelesaian transaksi, menyimpan surat berharga, menghitung NAV, dan menjadi unit registrasi investor. Sedangkan tugas manajer investasi adalah untuk mengelola dana untuk diinvestasikan pada produk pasar modal. Kemudian, reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif ditawarkan kepada investor. Investor berinvestasi di reksadana dengan cara melakukan pemindahan uang ke rekening reksadana yang terdaftar di bank kustodian. Selanjutnya, investor tersebut akan mendapatkan unit penyertaan sebagai satuan kepemilikan reksadana. Dana investor selanjutnya dikelola oleh manajer dalam portofolio efek pada berbagai jenis instrumen investasi. Nah, manajer investasi akan menyusun rencana dan mengelola dana dari pemodal untuk diinvestasikan di beberapa pilihan reksadana, seperti reksadana saham, reksadana obligasi, reksadana penghasilan tetap, dan reksadana campuran. Reksadana sendiri itu terdiri dari berbagai jenis, yang mana jenis reksadana ini ditentukan kemana dana tersebut diinvestasikan. Lalu apa aja sih jenis-jenis reksadana yang umumnya tersedia? Yang pertama, reksadana pasar uang atau money market fund. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund. Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitas dalam bentuk efek yang bersifat utang. Reksadana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari reksadana pasar uang, namun tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Yang ketiga, reksadana saham atau equity fund. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitasnya dalam bentuk efek yang bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi dari dua jenis reksadana sebelumnya, namun menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Ini yang terakhir, reksadana campuran. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersebut ekuitas dan efek yang bersifat utang.
Adapun berikut tabel yang menunjukkan karakteristik dari keempat jenis reksadana. Sekarang kita coba bahas tentang keuntungan dan risiko reksadana. Pertama, manfaat yang diperoleh pemodal jika melakukan investasi dalam reksadana itu apa aja sih? Pertama, pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil risiko. Dan yang kedua, reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Dan yang ketiga, efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada pasar reksadana, di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya, karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut. Seperti halnya investasi lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana pun mengandung berbagai peluang risiko, antara lain pertama, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Nah, risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek, saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua, risiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atau redemption atas unit-unit yang dipegangnya. Nah, manajer investasi ini kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Yang ketiga, risiko wan prestasi. Risiko ini merupakan risiko terburuk, di mana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti wan prestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam yang dapat menyebabkan penurunan NAB atau nilai aktiva bersih reksadana. Semoga video ini bisa bermanfaat ya, khususnya buat kamu yang baru aja mau berinvestasi di reksadana. Sekian video kali ini, terima kasih.